teman sesi ini baru hanya penjelasan itu Dioda refreshing dari minggu lalu baru berapa pengenalan masuk. Nah, namanya model-model menggunakan transistor. Baiklah, Dioda, kalau Anda lihat minggu lalu di pertemuan 2 minggu lalu, ya, dibuat dari silikon atau germanium dengan tipe simbolnya adalah seperti ini, ya, untuk kanan, kemudian reverse bias ke arah kiri. Ya, nanti kita lihat. Dioda yang belum saya sampaikan kemarin memiliki batas tegangan ambang. Batas tegangan ambang itu apa? Batas tegangan ambang adalah batas di mana batas tegangan di mana dioda itu mampu atau memberikan izin untuk melewatkan arus. Ya. Dioda terbuat dari germanium. Kemudian yang kedua adalah dioda dari silikon. Kemudian Anda lihat gambar di samping ini adalah sumbu Y arus, kemudian sumbu X adalah tegangan. Saat dioda germanium diberikan tegangan kurang dari 0,3 volt, maka tidak ada arus yang mengalir, ya, dari anoda ke katoda. Ya. Yang kedua, dioda silikon. Nih. Saat tegangan forward bias yang diberikan ke dioda silikon kurang dari 0,7 volt, ya, tidak ada arus yang mengalir. Ini Anda lihat ya. Setelah tegangan lebih dari 0,7 volt, maka arus mulai mengalir. Saya ulangi lagi ya. Ada dua tegangan ambang dari dua jenis dioda, yaitu germanium dan silikon. Batas ambang tegangan adalah ini 0,3 dan 0,7 adalah batas ambang tegangan di mana suatu dioda akan mengizinkan arus mengalir melaluinya. Dioda germanium memiliki tegangan ambang atau threshold sebesar 0,3 volt. Apabila dioda germanium diberikan tegangan kurang dari 0,3 volt ini ya, maka tidak ada arus yang mengalir dari anoda ke katoda. Apabila tegangan pada dioda germanium itu lebih dari 0,3, maka dioda tersebut akan mampu mengalirkan arus. Ini ya. Sedangkan dioda dari silikon dia memiliki tegangan ambang atau threshold sebesar 0,7 volt. Nah, ini adalah model dioda ideal dan model dioda ideal dengan tegangan threshold. Sorry, ini ada yang keliru ya. Nah. Satu, kemudian
kemudian ya, model dioda tegangan model dioda ideal Anda bisa lihat pada model sirkuit di samping ini. Ya. Ini adalah sumber tegangan, kemudian ada satu resistor atau hambatan yang dihubungkan seri dengan tegangan anoda, katoda, kemudian kembali ke ground. Model dioda ideal apabila tegangan VD kurang dari 0, maka RD, ini tegangan di dioda adalah tak terhingga. Apabila tegangan dioda mendekati 0, maka arus ID adalah sama dengan V dibagi R. Nah, ini adalah model dioda ideal tanpa memperhatikan tegangan ambang. Kemudian ini model dioda ideal yang kedua adalah model dioda ideal dengan threshold. Tegangan ambang 0,7 ini diodanya adalah apa ini? Dioda silikon atau germanium. Lupa Pak ini ya. 0,7 adalah batas tegangan ambang dioda silikon. Sedangkan 0,3 adalah dioda germanium. Sehingga dioda ini adalah sejenis dioda silikon. V0 adalah 0,7 apabila VD ya tegangannya di antara dioda ini antara anoda katoda dioda ini kurang dari V0, maka ID sama dengan arus D sama dengan 0. Ya. Ya. Bisa diikuti ya. Jadi V0 adalah thresholdnya. Kalau tegangan VD kurang dari threshold, maka tidak ada arus yang mengalir. Karena tegangannya kurang dari tegangan ambang. Maka arusnya adalah 0. Apabila VD sama dengan 0,7 atau lebih ini ya, sudah ada tegangan di VD ini adalah 0,7 atau lebih, maka ID adalah arus D adalah tegangan V dikurangi tegangan ambang dibagi dengan R. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti. Ya. Contoh soal. Nah, coba sekarang Anda kerjakan ya. Nanti di share di chat. Ya. Suatu rangkaian seri terdiri dari satu catu daya ya 13,7 volt, sebuah dioda silikon dan satu resistor 100 ohm. Hitunglah arus yang mengalir ya pada resistor tersebut.
0,13, betul ya? Berapa tadi? Suatu rangkaian terdiri dari uh, satu daya 13,7 volt. Lalu dioda silikon R 100 ohm. Rangkaiannya jadinya gimana? Ini ya. Ini kemudian berapa tadi? 13,7. Ini 100 ohm. Ini silikon. Thresholdnya berapa ini? Thresholdnya 0,7 volt ya. Lalu tegangannya adalah 13,7 volt. Maka perhitungannya jadi sederhana ya, masih sederhana. I sama dengan 13,7 dikurangi 0,7 dibagi 100 sama dengan berapa ini? 13 dibagi 100. 0,13 ampere. Ya, 100 buat Galih Saputra. Lanjut ya. Ya, berikutnya. Nah, ini lampu manakah yang menyala? Coba kita lihat lampu mana yang menyala. Lampu mana yang menyala? Nah, silakan, ada yang tahu? L3. L3 dari Muhammad Alifa Ramdan. Coba kita lihat. Laser apa ini? Highlighter. L1, L2 dari Rifki Satria Mas. Mana nih yang benar nih? L1 dari Samuel Ginting. Wah, seru ya. Alhamdulillah, saya senang ini. Kalian masih semangat ya. Tidak, belum ngantuk kan? L3, kita lihat L3 mana? L3. Oke, betul ya, Muhammad Alifa L3 nyala. Ini karena arus dari sini ya, dan ke sini, betul. Dan ada dari Muhammad Rifki Satria Mas L1 dan L2. L1, oke, betul ya, L1. Lalu L2. L2 mana ini ya, L2. L2 ke sini, nggak bisa ya. Nah, ini L2 nggak bisa karena apa? Potensialnya, sebentar ini saya bikin warnanya merah. Nah, ini perhatikan nih L2. Ini L2 arus ke sini, gitu ya. Terus dia nggak bisa ke sini, walaupun ini ada apa? Ada dioda, karena apa? Polaritasnya masih sama di titik yang sama.
positif. Ya. Arus akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Negatifnya kemana? Ke sini. Ya. Sehingga yang menyala adalah L3 ini. L3, ya L3 kita dapat satu dulu nyala. Kemudian L2 tidak nyala. L2 tidak nyala. Karena sama-sama polaritas di pol di positif ini. Dia nggak bisa ke sini, nggak bisa. Ya. Dia hanya bisa dari sini ke sini. Ya, tiga. Ntar ini hapus dulu aja nih. Nah, ya. Jadi kita sudah dapat L3. Kemudian L1. L1 kita lihat dari sini. Oke, ke kutub negatif. Sehingga ada L2. Sehingga ada L3 dan L2. Gitu ya. Sorry. L1. L2 dan L1. L3 dan L1. Sedangkan L2 tidak dapat menyala karena dia berada di satu node atau satu pole yang sama, yaitu potensial positif ini. Ini negatif. Ya, semoga bisa diikuti. Baiklah, kita masuk berikutnya subchapter 32 yaitu transistor. Transistor adalah terdiri dari dua kata, transistor dan varistor. Transistor ini adalah sama dengan tabung trioda. Jadi kalau minggu lalu Anda perhatikan tabung vakum itu ada trioda, namun dengan ukuran yang sangat kecil. Transistor terdiri dari 3 lapisan bahan semikonduktor, NPN, PNP gitu ya. Kemudian yang memiliki kemampuan untuk mentransfer arus dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Nah, gambar berikut, gambar samping ini adalah gambar transistor pertama kali. Ini ditemukan oleh William Shockley pada bulan Desember 1947, ya, risetnya untuk menggantikan tabung. Anda bisa lihat dimensinya ini ya, dibandingkan dengan ukuran transistor yang ada di handphone atau di laptop Anda. Berapa ratus kali lipat. Ini yang pertama kali. Ya. Kemudian transistor merupakan fungsi semacam keran air. Kalau di sini adalah keran listrik, di mana arus input, di mana masukannya adalah arus, disebut transistor bipolar junction transistor. Sedangkan apabila masukannya tegangan, disebut jenis field effect transistor atau FET. Sehingga memungkinkan pengaliran arus listrik yang akurat dari sirkuit sumbernya. Nah, ini contoh struktur FET atau field effect transistor. Sedangkan gambar di bawah ini adalah struktur untuk BJT atau bipolar junction transistor. Baiklah, kita tunda dulu kali ya sebentar. Ini kebetulan pas azan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lewat chatting dulu. Kita tunggu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan lagi. Baiklah, tadi bisa dengar suara saya? Oke, ini kebetulan ininya kok nggak muncul ini. Nah, ini ya. Oke. Suaranya mendahului PPT-nya pindah telatnya. Pindah telatnya. Telat pindahnya suara duluan. Baiklah, saya pelankan untuk transisi PPT-nya ya. Saya ulangi lagi di sini ya. Oke. Oke. Ya. Oke, ini ya. Jadi gambar di atas ini Anda perhatikan yang jadi patokan adalah source, gate, dan drain atau GSN. Nah, kalau kita mendapatkan komponen berkaki 3, ya, itu dengan kaki gate drain source itu disebut adalah komponen FET. Ya, FET. FET ini adalah ini, FET. Ya, FET. Mana masukannya adalah tegangan untuk mengendalikan keluar. Sedangkan bipolar junction transistor, ya ini BJT atau kita kenal sebagai transistor biasa, ini adalah ini BJT. Kuncinya adalah 3 kaki ini ya untuk mengingatnya dengan sebutan emitor, 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 ya. Ini apa ini? Kemudian B basis dan C adalah kolektor. Kolektor. R-nya belum muncul ya. Kita tunggu. Kolektor. Ya. Stop sharing. Saya kasih video. Ya. Kalau ada komponen, komponen 1, 2, 3, basis kolektor emitor. Ini adalah BJT atau transistor biasa. Kemudian ada komponen G drain source, ini adalah FET, FET. Transistor kita sebut transistor FET. Belum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari Hajime Yuda. Telepresent seperti ini. Ya, kita bertemu di ruang virtual, saya menyampaikan data suara, kemudian video, Anda bisa mendengarkan, demikian juga Anda bisa bertanya secara dua arah.
ya secara online. Ini disebut telepresence atau video conference. Nah, mungkin saya coba nanti untuk minggu depan bisa kita porting ke Facebook. Siapa tahu mungkin dari kuota yang Anda miliki satu itu kuota berlebih di YouTube itu akan saya pakai untuk mengunggah rekaman-rekaman di apa namanya video si rekaman kita. Yang kedua adalah streaming lewat Facebook Live. Mungkin itu bisa lebih menghemat kuota bandwidth Anda. Nah, beberapa provider memberikan kuota pada beberapa sosial media secara apa namanya melimpahkan. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, ini saya matikan videonya supaya koneksinya lebih hemat. Berikutnya, nah ini jenis-jenis transistor. Ya. Ini adalah transistor FET. Ya, ada drain, source dan gate. Kemudian sebelah kanan ini adalah jenis-jenis transistor bipolar junction. Ada dua jenis yaitu PNP yang tersusun dari P, N, dan P, ya seperti ini. Kemudian NPN tersusun dari N, P, dan N. Anda perhatikan arah arusnya. Untuk transistor PNP, emitornya adalah sebagai apa namanya ini sumber arusnya, ya. Basis ini adalah pengendali. Kemudian kolektor ini adalah hasil keluarannya. Biasanya di sini adalah sinyalnya menjadi lebih besar dibandingkan masukannya. Inilah ya. Semoga bisa diikuti. Saya pelankan lagi. Kemudian untuk NPN Anda perhatikan di sini basis. Ini mana pointernya kok belum muncul. Ini basis. Belum muncul ya pointernya. Kemudian emitor dan kolektor. Muncul. Nah, baru muncul. Ya, suara saya mengecil sendiri. Nah, sekarang sudah ya. Bagaimana Ferry? Tidak bisa didengar suara saya? Saya lanjutkan ya. Oke, ini saya ulangi aja kalau begitu ini discharge. Oke, indah sekali katanya. Baiklah kita lanjutkan. Saya ulangi dulu. Laser apa namanya? Pakai white, black, yellow, magenta. Coba pakai ini highlighternya. Jadi di sini PNP ini ya. Ini garisnya oke muncul ya. Atau pakai laser pointer lebih ringan. Ya. Nah, oke bisa diikuti ya lasernya udah gerak. PNP dengan susunan pin. Di sini adalah emitor. Kemudian kolektor dan basis. Demikian juga NPN adalah emitor, kolektor, basis. Emitor, kolektor, basis. Perhatikan arah panahnya. Untuk PNP adalah emitor masuk, kemudian kolektor keluar, basis keluar. Sedangkan transistor NPN, Anda bisa perhatikan cirinya adalah arus dari basis keluar ke kaki emitor. Kemudian kolektor masuk ke basis. Ya. Nah, dalam prakteknya
biasanya adalah seperti ini. Nah, ini. Ya. Pada prakteknya adalah seperti ini. Basis ini adalah sumber masukan. Masukannya misalnya adalah sinyal sinusoida. Nah, seperti ini. Ya. Arus dari basis ini masuk ke emitor, ya. Arus yang masuk ke emitor ini men-trigger, ya, arus dari kolektor ke emitor. Output di kolektor ini nanti adalah lebih besar dari inputnya. Ini prinsip apa namanya transistor. Ini outputnya. Depan kita detailkan lagi bagaimana pemodelan perhitungan dengan menggunakan model-model penguatan transistor. Itu ya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh. Ya, ini analogi dari transistor, di mana keran ini itu adalah apa ini? Basis, gitu ya. Kemudian di sini adalah emitor. Nah, ini ya. Ini kolektor, kemudian di sini adalah emitor. Lalu bagaimana apa detailnya di rangkaian kalau kita implementasi secara praktis? Anda bisa lihat di samping kanan ini. Ini adalah transistor FET, ya, di mana drain ini sama seperti kolektor, kemudian gate ini adalah sama dengan basis, ya, kemudian S ini adalah sama dengan pada saat masukan di G ini adalah 0 volt, maka lampu tidak menyala. Ya. Kemudian diberikan tegangan 1 volt, maka lampu karena ada tegangan pada G, maka ada arus yang mengalir dari D ke S, ke ground. Kemudian lampu menyala setengah. Ya. Tegangan ditingkatkan, nah, ini ya ditingkatkan di sini, maka arus air ke S. Karena ada banyak arus yang mengalir, maka lampu menjadi menyala lebih terang lagi. Ya, ini prinsip kerja dari transistor. Ya. Yang pertama Anda kenali, Anda pahami dulu bagaimana prinsip kerja transistor, baru nanti kita masuk ke detailnya bagaimana model-model di penguat dengan menggunakan transistor. Kemudian jenis-jenis transistor dibagi dua, bipolar ini transistor biasa, yaitu NPN, PNP, kemudian transistor FET, itu ada junction dan metal oxide semiconductor FET. Junction dibagi dua, depletion mode dengan N channel dan P channel. Sementara metal oxide semiconductor FET ada dua jenis, yaitu depletion mode
dan enhancement mode masing-masing dengan dua modelnya, yaitu N channel dan P channel. Nah, kalau Anda berminat menekuni ini ya masuk cenderung masuk di metal, mengembangkan teknologi-teknologi transistor ya, teknik elektro, ini banyak mendalami ke sana. Kalau kita cukup nanti implementasi bagaimana transistor itu dipakai dalam dunia digital. Nah, ini adalah NPN, simbol NPN. Kemudian NPN ini emitornya keluar panahnya ya. Lalu P emitor masuk panahnya. Lalu N channel FET ya. Kemudian P channel FET, N channel MOSFET dan P channel MOSFET. Ini tipe transistor kita lihat dari simbolnya. Nah, ini dari bentuk fisiknya beberapa tipe transistor, yaitu small sinyal transistor ya. Transistor dengan untuk sinyal-sinyal kecil. Kemudian transistor untuk switching. Yang ketiga adalah transfer power yang Anda pakai setiap hari untuk charging handphone gitu ya, untuk adaptor ya 7805, 7812 ya, ini adalah 7809 tipenya seperti ini. Nah, ini yang daya rendah, ini daya lebih besar. Nanti akhir kuliah saya di sesi ini saya minta untuk mencari satu tipe transistor termasuk datasheetnya, Anda ulas dalam satu halaman, dikumpulkan bareng ya, semua di pool di format ya. Jadi kita mendapat banyak jenis transistor. Saya minta nanti membuka datasheet transistor yang Anda cari, tiap mahasiswa harus berbeda dengan mahasiswa lain. Entah itu transistor apapun boleh. Berikutnya adalah tipe transistor untuk frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi. Kemudian fototransistor. Ini tipe-tipe transistor. Baik, sesi minggu ini masih itu saja yang saya berikan. Anda perhatikan tugas ya. Pertemuan minggu depan kita akan belajar prinsip dan cara kerja transistor NPN ya. Sebelum itu saya akan memberikan tugas untuk semua mahasiswa kelas B maupun kelas A untuk mencari satu contoh ya. Tugas minggu depan ya, mencari satu sampel transistor. Jangan sama ya dengan kawannya. Anda lihat di sini. Ini adalah transistor NPN 3055 atau MJ2955 tipe PNP. Apa itu yang dicari ini ya? Saya minta mencari datasheet di tiap transistor. Ini datasheet ya. Penguatan arus ya. Kalau tipe ini, tipe transistor 3055 dan MJ2955. Kemudian tegangan kolektor emitor, dan tegangan kolektor basis, dan seterusnya, apapun yang Anda dapatkan dari datasheet ya. Itu nanti Anda resume dalam satu halaman, kemudian dikumpulkan bareng-bareng satu kelas 58 ya, dalam satu file. Jadi ada 58 halaman.
soft copy saja. Caranya ini, ya caranya seperti ini. Pak yang mencari, jangan permisi Pak, yang harus berbeda itu apanya ya Pak? Berbeda tipe transistornya. Transistor seperti ini tuh banyak sekali. Transistor itu banyak jenisnya. Ini kan tipe 2955. Belum muncul ya. Nah, ini adalah tipe transistor power 2N3055. Anda bisa cari ya. Anda bisa cari transistor ya, sebagai tugas, dan tiap mahasiswa ambil satu tipe transistor, satu transistor, dan berbeda tipenya dengan kawan yang lain. Contoh ini saya berikan contoh. Ya. Ini ya. Oh, 58 kita ya, bukan 58 tapi 83 mahasiswa, berarti untuk tugas kelas B ini ada 83 transistor nanti. Data sheet ya, ya. Ini Anda klik saja nih, all transistor, Anda ambil satu, gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya. Jenis MOSFET, IGBT, dan seterusnya Anda ambil satu. Ya kan? Nah, kemudian download PDF. Ini ya, datasheet PDF. Saya diikutin ya. Nah, ini klik download. Mana tadi? Nah, ini dapat datasheetnya. Nah, ini tuliskan dalam satu transistor jenis yang ada. Klik. Kemudian kemudian penguatan membiasakan Anda membaca datasheet. Baik, ada silakan. Saya open ya. Kita masih berberapa ini? Nah, saya stop. Ada 5. Ada pertanyaan? Halo. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Siapa ini? Peggy. Silakan Peggy. Mana Peggy? Nah, ya. Silakan Peggy. Ada yang ditanyakan?
Yang lain? Bentuknya paragraf betul.